Naik kereta lewati persawahan lalu lalang pedagang asongan. Kita tidak luput dari kesalahan, maka perlu untuk saling memaafkan. Mengapa memaafkan itu penting dalam sebuah pernikahan? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Memaafkan, satu hal yang mudah diucapkan namun sulit untuk dipraktekkan. Mengapa demikian? Karena memaafkan adalah proses atau tindakan untuk melepaskan perasaan marah, dendam, atau sakit hati terhadap seseorang yang telah menyakiti atau menyalahkan kita, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam bahasa sederhana, memaafkan berarti tidak lagi menyimpan amarah terhadap kesalahan orang lain. Lebih dalam lagi, secara emosional, memaafkan artinya melepaskan beban perasaan negatif yang selama ini membebani hati. Kemudian secara psikologis, memaafkan berarti kita memberi diri sendiri kesempatan untuk sembuh dan melanjutkan hidup tanpa terus-menerus disakiti oleh kenangan yang buruk. Selain itu, secara spiritual, memaafkan dilihat sebagai bentuk kebesaran hati dan kedewasaan jiwa. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi, mengatakan bahwa apa yang dilakukan orang itu benar, atau harus kembali dekat dengan orang yang menyakiti kita walaupun hal ini sifatnya situasional. Namun demikian, memaafkan itu penting untuk mengurangi stres dan rasa sakit emosional, membantu kita move on dan menjalani hidup lebih damai, serta meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Nah, mengapa memaafkan itu penting dalam rumah tangga? Karena dalam rumah tangga, dua orang yang berbeda karakter, latar belakang, dan kebiasaan hidup berbagi satu atap dan hidup bersama setiap hari. Konflik itu pasti akan muncul, entah besar atau kecil. Nah, kemampuan untuk memaafkan itu yang bikin hubungan tetap utuh, hangat, dan sehat. Memaafkan itu penting dalam rumah tangga karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Pasangan kita pasti pernah atau akan melakukan kesalahan. Begitu juga dengan kita. Kalau tidak ada ruang untuk memaafkan, hubungan bisa cepat rusak oleh hal-hal kecil yang menumpuk. Yang kedua, menghindari luka yang terus membesar. Kalau kesalahan tidak dimaafkan, biasanya jadi dendam atau sakit hati yang disimpan begitu lama. Itu bisa jadi racun dalam hubungan, bikin komunikasi dingin, penuh sindiran, atau bahkan menjauh secara emosional. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan kedekatan emosional. Memaafkan itu bentuk cinta. Ketika kita memaafkan, pasangan kita merasa diterima walau pernah melakukan kesalahan. Dan itu memperkuat rasa aman dan saling percaya. Yang berikutnya, memberi contoh untuk anak. Anak-anak akan belajar dari orang tuanya. Bila orang tua bisa saling memaafkan dan tetap rukun, itu akan jadi pelajaran yang sangat berharga bagi mereka tentang cinta, kesabaran, dan juga komitmen. Selanjutnya, memaafkan bukan lemah, tapi tanda kekuatan. Butuh keberanian dan kedewasaan untuk memaafkan. Dalam rumah tangga, kekuatan hati ini adalah fondasi penting untuk bertahan menghadapi segala rintangan. Bayangkan bila suami istri tidak mampu untuk saling memaafkan. Apa yang mungkin akan terjadi? Yang mungkin akan terjadi adalah yang pertama, hubungan bisa jadi penuh luka dan dendam yang tersembunyi. Bila tidak saling memaafkan, perasaan sakit hati akan terus dibawa dalam hati. Dan akhirnya setiap kali ada konflik baru, luka lama ikut muncul kembali, seperti buku dosa yang dibuka kembali lagi dan lagi. Yang kedua, komunikasi menjadi dingin dan tidak tulus. Pasangan yang masih menyimpan sakit hati biasanya akan jadi kaku saat berbicara. Komunikasi bisa berubah jadi saling menyindir, menjauh, atau bahkan diam-diaman, silent treatment. Padahal komunikasi itu adalah nadi dalam sebuah pernikahan. Yang berikutnya, menurunnya rasa cinta dan hormat. Rasa sayang itu bisa luntur kalau hati terus-terusan terluka. Ketika kita merasa tidak dihargai atau terus disalahkan tanpa ada maaf, lama-kelamaan rasa cinta bisa berubah jadi kebencian atau ketidakpedulian. Yang berikutnya, mudah tergoda oleh pihak ketiga. Saat tidak ada kedekatan emosional karena saling menyimpan sakit hati dan dendam, bisa saja salah satu atau keduanya merasa kosong dan mencari pelarian dari luar, entah lewat teman, kerjaan, atau bahkan orang ketiga. Hati-hati dengan hal ini. Yang berikutnya, anak-anak bisa ikut terdampak. Anak-anak itu sangat peka. Mereka bisa merasakan ketegangan antara ayah dan ibu mereka. Lingkungan rumah yang tidak penuh kasih bisa membuat anak jadi cemas, tidak bahagia, bahkan tumbuh dengan luka batin sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir, rumah tangga akan menjadi rawan retak.
Bila suami dan istri tidak ada yang mau mengalah dan memaafkan, hubungan bisa berujung pada perpisahan, entar secara emosional, tinggal serumah tapi seperti orang asing, atau secara nyata pisah atau bercerai. Nah, apa yang membuat memaafkan terasa sulit dilakukan dalam rumah tangga? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama, terlalu dalam luka yang dirasakan. Bila kesalahan pasangan sudah menyentuh hal-hal yang sangat personal seperti pengkhianatan, kekerasan fisik, penghinaan, atau pengabaian, kekerasan emosional, maka wajar kalau hati terasa berat untuk memaafkan. Semakin dalam lukanya, semakin panjang juga proses penyembuhannya. Yang kedua, kurangnya pengakuan dan penyesalan dari pasangan yang bersalah. Sulit memaafkan kalau pasangan tidak merasa bersalah, tidak mau minta maaf dengan tulus atau bahkan menyalahkan balik. Tanpa adanya pengakuan, rasa sakit hati seolah dianggap tidak penting dan ini bikin proses memaafkan terhambat. Yang ketiga, kesalahan yang terus diulang. Memaafkan sekali mungkin agak lebih mudah, namun bila kesalahan yang sama terjadi lagi dan lagi, maka akan muncul perasaan percuma dimaafkan, toh dia akan mengulanginya lagi. Akhirnya hati jadi lelah dan perlahan tertutup untuk mau memaafkan. Yang keempat, adanya trauma atau luka di masa yang lalu. Kadang sulit memaafkan bukan hanya karena masalah sekarang, tapi karena luka lama yang belum sembuh. Misalnya pernah dikhianati di masa lalu, pernah dibentak oleh orang tua, pernah tidak dianggap. Semuanya itu bisa memperbesar rasa sakit hati saat pasangan berbuat salah. Yang kelima, ego dan harga diri yang terluka. Dalam rumah tangga, kadang gengsi dan harga diri membuat kita sulit untuk mengalah. Padahal memaafkan bukan soal siapa yang lebih rendah, tapi soal siapa yang cukup dewasa untuk menyembuhkan. Yang keenam, waktu yang terlalu singkat untuk proses penyembuhan. Beberapa orang butuh waktu lebih lama untuk memproses luka, tapi pasangannya sudah minta dimaafkan dan berharap semuanya kembali normal seketika. Akhirnya yang satu belum sembuh, yang satu sudah merasa selesai dan ini bisa memperparah konflik. Yang ketujuh, takut disakiti lagi. Memaafkan berarti membuka hati kembali. Hal ini bisa terhambat bila bayang-bayang dengan perasaan takut tersakiti lagi. Intinya memaafkan itu bukan hanya soal niat baik, tapi juga soal rasa aman, pengakuan, komunikasi, dan juga penghargaan. Kalau sebagai suami dan istri kita merasa sulit memaafkan, itu bukan berarti gagal. Mungkin kita sedang butuh ruang untuk sembuh dan belajar memahami satu sama lain secara lebih dalam lagi. Nah, ada yang mungkin bertanya, apakah ada batasan dalam memaafkan? Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kesalahan yang sama terus diulang tanpa niat memperbaiki. Bila pasangan terus mengulang kesalahan, misalnya berbohong, menyakiti secara verbal dan fisik, apalagi berselingkuh, tanpa ada usaha untuk berubah, maka memaafkan bisa jadi malah menyakiti diri sendiri. Berikutnya, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kalau sudah masuk ke ranah kekerasan, baik fisik, mental, maupun emosional, maka bukan cuma soal memaafkan, tapi juga soal melindungi diri kita sendiri dan anak-anak kita. Dalam kasus ini, memaafkan bisa dilakukan secara hati untuk damai, tapi tetap harus ada batas tegas dan tindakan perlindungan. Perlu diingat bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan diri terus terluka. Memaafkan juga bukan tentang menyerah, tapi tentang menjaga hati tetap waras dan memilih apa yang terbaik, baik untuk hubungan maupun untuk dirimu sendiri. Jadi apa solusi agar suami istri mampu untuk saling memaafkan? Yang pertama, komunikasi jujur dan terbuka. Luapkan isi hati dengan cara yang tenang, bukan menyerang. Dengarkan pasangan tanpa menyela atau langsung membela diri. Yang kedua, belajar menurunkan ego. Kadang bukan karena kita tidak mau memaafkan, tapi karena terlalu gengsi. Dalam rumah tangga, menang debat itu tidak sepenting menjaga hati pasangan. Kalau dua-duanya mau belajar mengalah untuk kebaikan bersama, itu merupakan sebuah langkah yang besar. Yang ketiga, saling minta maaf dengan tulus. Minta maaf itu bukan hanya kata maaf, tapi juga mengakui kesalahan dan menunjukkan niat untuk memperbaiki diri. Dan ketika pasangan minta maaf, belajarlah menerima dengan ikhlas, bukan menyimpan di hati lalu diungkit nanti. Yang keempat, fokus pada solusi, bukan kesalahan masa lalu. Kalau terus mengungkit masa lalu, maka tidak akan pernah sembuh. Setelah dimaafkan, coba bangun komitmen yang baru. Yang kelima, belajarlah dari konflik, jangan cuma lewatin begitu saja. Tiap masalah bisa jadi guru. Tanyakan apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini dan bagaimana caranya kita bisa jadi pasangan yang lebih baik lagi selanjutnya. Yang keenam, pertimbangkan konseling pernikahan.
Kadang kita butuh bantuan dari profesional, baik itu konselor pernikahan atau dalam hal ini pendeta atau rohaniawan. Bukan karena gagal, tapi justru karena ingin menyelamatkan apa yang masih bisa diperjuangkan. Yang ketujuh, bangun kembali kedekatan emosional. Coba lakukan hal-hal yang kecil yang menyentuh hati, pelukan hangat, ucapan sayang, doa bersama, atau quality time tanpa gadget. Hal-hal kecil bisa jadi awal dari proses pemulihan yang besar. Yang kedelapan, yang paling penting dan tidak boleh diabaikan ialah berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan. Bila hati terasa berat, berdoalah. Kemampuan kita untuk memaafkan datang dari Tuhan. Minta ketenangan, minta dikuatkan, minta dituntun jalan yang terbaik bersama-sama dengan pasangan kita. Alkitab mengatakan dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini prinsip utamanya. Kita belajar memaafkan pasangan bukan karena mereka selalu pantas dimaafkan, tetapi karena kita sendiri juga sudah dimaafkan oleh Tuhan. Kemudian 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam rumah tangga, kasih adalah dasar yang memampukan kita untuk memaafkan. Bukan berarti menoleransi dosa terus-menerus, tapi kasih memberi kekuatan untuk tidak menyimpan dendam dan tetap percaya bahwa pasangan kita bisa berubah. Sebagai kesimpulan, saling memaafkan adalah sebuah proses, bukan keajaiban semalam atau terjadi secara instan. Belum bisa memaafkan bukan berarti tidak mau atau gagal. Ingat, bila suami istri, keduanya mau belajar, luka bisa sembuh, dan cinta bisa tumbuh lagi. Malah bisa lebih kuat dari sebelumnya, asalkan keduanya membuka hati dan saling menurunkan ego. Ingat, memaafkan bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana caranya tetap bersama meski pernah saling menyakiti. Sebaliknya, tidak saling memaafkan itu seperti menyimpan api kecil di dalam rumah tangga. Lambat laun bisa membakar semuanya bila tidak dipadamkan. Memaafkan memang tidak selalu mudah, tapi itu satu-satunya jalan untuk menjaga hubungan tetap hidup dan sehat. Yang paling penting ialah minta Tuhan sanggupkan untuk kita saling memaafkan, hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan bersama dengan pasangan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan salam Kapas.